Baik, sebagaimana kita tahu beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, termasuk sampai Cianjur. Dan kalau hal ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatirnya akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Oleh karena itu, tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan dan juga sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi. Tadi disepakati di rapat, ketua timnya adalah Bu Wamen Pekerjaan Umum, dan kemudian nanti anggotanya adalah berbagai eselon 1 di masing-masing KL, termasuk dari daerah, yaitu tadi dihadiri juga oleh Pak Gubernur DKI, oleh Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten. Jadi ini adalah upaya kita untuk melakukan penanganan sekali lagi secara komprehensif dan sinergis, sekaligus juga sistematis, mana yang bisa kita lakukan tahun ini, mana yang harus dilakukan tahun depan, oleh siapa, ya, kapan selesai, kapan dilakukan, dan seterusnya. Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Saya kira itu yang tadi kita bahas pada rakor pada pagi hari ini. Saya persilahkan pada Bu Wamen untuk menyampaikan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Menindaklanjuti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menko PMK, kami dari Kementerian PU sebenarnya sudah melakukan pertemuan dengan 3 gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Gubernur Banten. Semuanya itu adalah membahas terkait dengan permasalahan terjadinya banjir Jabodetabek Bujur, dan tentunya kami juga bersama-sama dengan Bapak Menteri ATR dan seluruh gubernur ini juga sudah sepakat untuk menangani permasalahan banjir yang ada di Jabodetabek Bujur. Nah, hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul, ya, penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat untuk hal ini. Kita nanti sesuai dengan arahan Bapak Menko, kita akan membuat tim perumus siapa berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa. Dan tentunya kami nanti juga harus melakukan monitoring terkait dengan pelaksanaan dari pengurangan pengendalian bencana banjir ini. Mungkin itu yang bisa kami, dan kami mohon dukungan dari semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini juga tadi di hulu juga, ya, di Kemenko Pangan juga hadir tadi, dari Kementerian Lingkungan, dari Kementerian ATR, ya, Pertanahan juga. Ini beliau Pak Wamen juga hadir. Jadi semua sinergis untuk mendukung pengurangan resiko bencana ini dari hulu sampai dengan hilir. Saya persilakan Pak Wamen. Pak Kepala BPP. Saya kira itu saja, Bu Kepala BPP. Sampun ya, maaf ini roaming. Terima kasih rekan-rekan media, terima kasih. Selamat siang. Ada ya. Untuk mitigasi jangka pendek Pak, banjir di saat nanti hari raya, apakah ada langkah-langkah dari pemerintah Pak? Terima kasih. Untuk jangka pendek kami sudah berkoordinasi terus dengan BMKG, dengan pemerintah daerah, ya.
dipastikan tadi untuk DKI Jakarta untuk tanggal 25 sampai tanggal 1 untuk hujan ringan prediksi BMKG. Nanti itu lebih jelasnya dijelaskan oleh Ibu Kepala BMKG. Hanya ada ancaman banjir rob mulai tanggal 28 sampai tanggal 1. Nah, tadi Pak Gubernur DKI juga dengan kami sudah melakukan langkah-langkah mitigasinya. Kemudian untuk Jawa Barat itu yang prediksi hujan agak lebat, sedang sampai lebat adalah di tanggal 28. Dan titiknya di puncak gitu ya. Jadi untuk menyikapi hal tersebut, BNPB dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sepakat mulai tanggal 27, 28, 29, 30 juga dilaksanakan rekayasa cuaca. Untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI, terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten itu relatif juga aman, hujan ringan, sehingga mitigasinya terkait dengan cuaca untuk menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat. Kemudian apa yang disampaikan Ibu Wamen tadi adalah tengah dan hulu ya. Hilirnya untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025 yang lalu, ini semuanya sudah proses pemulihan ya. Proses pemulihan ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas dari mulai Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang, itu semuanya ada. Nanti silakan kalau mau data yang lebih jelas dalam kesempatan yang akan datang bisa ditanyakan ke BNPB. Seperti itu ya. Pak, izin Pak, untuk OMC sendiri kemarin kan sempat dihentikan ya untuk sementara. Apakah nantinya akan dilanjutkan lagi? Kemudian apakah untuk jangka panjangnya, apakah ada rencana untuk menghijaukan lagi puncak seperti yang villa-villa atau tempat hiburan wisata yang di puncak? Apakah nantinya termasuk jangka panjang untuk hijaukan lagi? Jadi yang Putri yang terakhir tadi ya, yang mengenai area-area yang di hulu, salah satu yang akan dirumuskan dan juga langkah-langkah yang akan dikawal adalah juga mengenai perbaikan di hulu. Mulai dari hulu, tengah sampai hilir. Jadi itulah yang nanti yang akan dirumuskan. Mengenai operasi EMC, saya persilakan Pak. Jadi OMC itu tidak dihentikan ya. Jadi kalau memang nanti BMKG memberikan informasi ringan, hujannya kecil, tidak mengakibatkan banjir, ya kita hentikan. Tetapi begitu ada informasi ini bahaya, lebat, ekstrim, segera kita masuk lagi. Makanya tadi kita jelaskan sejak tanggal 20 berhenti, kemudian kita prediksi lagi sampai sekarang 25 sampai tanggal 1 sampai dengan hari raya tadi sudah saya katakan. Jadi yang kita akan rekayasa dari Jawa Barat ya. Untuk DKI informasi dari BMKG hujannya ringan seperti itu ya, itu akan berlangsung terus ya, seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.